supaya nanti sorry, supaya nanti nilai bahasa Belandanya dapat terbantu. Kalau misalkan nanti dalam penyampaiannya aku masih terlalu cepat atau misalnya ada yang kurang jelas, aku mohon teman-teman bisa langsung bantu konfirmasi ke aku ya. Saya terlalu cepat, aku belum ngerti. Nah, nanti boleh eh, langsung di open mic aja, oke? Oke, Nah, Teh. mulai, sebelum kita mulai lanjutannya, bentar dulu. Aku gak ganggu waktu teman-teman kan di hari Minggu sore yang hujan ini. Teman-teman posisinya ada di mana sekarang? Tidak, Teh. Kebetulan lagi di rumah. Di rumah. Kok kalian yang di rumah, aku yang di Nangor. Ada hujan gak? Jadi maaf ya kalau suaranya mungkin agak sedikit hujan, soalnya di sini hujan. Kalau yang lagi sama-sama di Nangor mungkin ngerasain hujannya ya. Terus kemarin dari yang kemarin materi kemarin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu mungkin bisa sedikit review. Ada yang mau ditanyain dulu atau kita lanjut aja ke pembahasannya? Gimana Kang Aldi atau yang lain? Kemana si Avatar? Kenapa tidak bergabung kembali? Avatar kemana? Mau dilanjut aja? Mungkin lanjut Aku aja, Teh. buka. Boleh. Oke, bentar ya. Aku buka papan tulis. Gini nggak sih? Gimana caranya? Dulu ya aku sedikit. Gimana caranya aktifin? Ribet guys. Aku gak ngerti. Udah aku bagikan screen aja ya. Nah, ya. Eh, sorry, sorry. Udah muncul belum? Belum muncul Belum, ya? Teh. Belum. Sih tadi ini. Kalau sekarang, eh, astagfirullah, sorry, sorry. Melalui. Aku pakai tab yang beda, jadi aku masih kaku. Sekarang udah muncul tampilannya muka kalian sendiri. Oke, udah muncul kah? Sudah, Teh. Oke, kita mulai ya. Nah, kita review dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang eh minggu lalu kita udah bahas soal perfectum dan imperfectum. Ada yang masih ingat apa bedanya perfectum dan imperfectum? Coba, khawatirnya ntar kita udah jauh-jauh bahasnya, lupa imperfectum sama perfectum bedanya apa? Ada yang masih ingat perfectum dan jelek banget. Ada yang masih ingat perfectum? Sorry jelek. Apa Hmm, bedanya perfectum dan imperfectum? Sok apa? ya. Kalau perfectum, kalau nggak salah, Hmm, ada keterangan spesifiknya gitu kapan diselesaikan suatu aksi di masa lalu. Kalau hmm, imperfectum, udah selesai aksi di masa lalu, tapi nggak disebutin kapan diselesaikannya. bentuk selesai gitu ya. Ya. Nah, siapa itu? Aku nggak bisa lihat yang ngomong siapa. Oh Oh, ya, makasih ya udah dijawab. Nah, oke, betul ya. Kalau misalkan perfectum itu sama, sebetulnya dua-dua ini aku sedikit review aja ya. Sama sebetulnya perfectum dan imperfectum. Itu sama-sama dia menjelaskan tentang hal yang sudah terjadi. Nah, tapi kalau perfectum dia lebih detail. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan. Misalnya 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, terus 1 tahun yang lalu. Nah, misalnya aku bilang,
Aku sudah lulus 2 tahun yang lalu. Berarti kan itu bentuknya ke perfectum. Tapi kalau aku cuma bilang, aku sudah lulus, tanpa aku sebutkan kapan waktunya. Karena ada kata sudah, nah berarti itu masuknya ke imperfectum. Atau bentuk selesai, bahwa aku telah menyelesaikan studi aku. Seperti itu. Oke? Kita sama-sama setuju kalau misalkan perfectum dan imperfectum itu bedanya antara detail dan nggak detail aja, tapi sama-sama menceritakan masa lalu. Oke, nah setelah itu sekarang kita juga akan membahas perfectum dan imperfectum juga. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat pasif. Benar gak Kang Aldi? Iya teh. Tapi mohon maaf teh sebelumnya layarnya itu teh vertikal, nggak horizontal gitu. Jadi terbalik teh. Oh sorry. Ini sedikit harus di Kalau sekarang gimana? Ih, kenapa kayak gini? Kalau sekarang? Sudah teh. Sorry ya. Nah, ya harus nulis lagi deh. Sekarang udah ya. Tak kunci dulu. Nah, jadi yang kita akan bahas hari ini sama seperti yang seperti yang minggu lalu kita bahas. Cuman mungkin kalau yang minggu lalu kita bahasnya itu adalah lebih ke apa bedanya perfectum dan imperfectum. Dua-duanya, ini aku review lagi ya. Dua-duanya sama-sama menceritakan tentang masa lampau. Yang sudah terjadi lah ya. Yang sudah terjadi. Bedanya kalau misalnya perfectum, tadi dia lebih ke detail. Kalau yang ini dia itu bentuk selesainya. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa, Teh? Apakah kita belajar yang lain? Tidak. Kita tetap belajar perfectum dan imperfectum, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Kalau sebelumnya kita belajar kalimat aktif, sekarang kita akan belajar kalimat pasif. Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita dari SD, SMP, SMA pasti udah tahu kalimat pasif itu bentuknya seperti apa. Adakah di sini yang sampai kuliah nggak tahu kalimat pasif itu bentuknya seperti apa? Pasti nggak ada. Kalau yang ada, wah, ini aku kasih tahu ya. Kalau kalimat aktif, misalnya kan kita, misalkan kalian udah tahu sendiri lah ya kalimat aktif itu seperti apa. Misalnya, saya digigit gogok. Maaf kasar. Anjing. Nah, tapi kalau kalimat pasif, saya, salah. Sorry. Anjing. Astagfirullah. Menggigit saya. Sebuah kalimat simpel yang bisa membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, teman-teman juga pasti udah paham terkait dengan hal tersebut. Kalau di bahasa Indonesia. Nah, apakah berbeda dengan bahasa Belanda? Sebetulnya sama aja ya. Ini aku kasih hint dulu. Kalau misalnya kalimat aktif, dia bisa aja si subjeknya nih. Subjek itu kan saya.
dia di depan. Ada di depan ya, si subjeknya di depan. Tapi kalau kalimat pasif, si subjeknya itu biasanya di belakang. Oke. Itu kita intermezzo dulu. Nah, udah paham ya teman-teman sampai ke situ? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Proses pembentukan kalimat pasif bahasa Belanda dan bahasa Inggris itu kan cukup kompleks ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang mungkin perlu mengubah letak subjek dan predikat menjadi berawalan di. Sementara dalam bahasa Belanda, kalimat pasif memerlukan berbagai verba bantu pasif dan verba utamanya harus diubah dalam bentuk yang partisif. Verba bantu pasif juga harus disesuaikan dengan kala. Apa itu kala? Kala adalah waktu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita yang harus kita perhatikan dalam membuat kalimat pasif dalam bahasa Belanda. Yang pertama, ada yang namanya itu adalah, ini aku ini. Yang pertama adalah, ya Allah, maaf ya ini Tokopedia aku mengganggu sekali. Verba bantu. Verba bantu. Nah, verba bantu. Karena dalam membuat kalimat pasif harus ada kalimat aktifnya juga atau kalimat presence-nya juga. Berarti di sini selain kita membahas, maksudnya sebelum kita membahas perfectum dan imperfectumnya, kita juga harus membuat kalimat presence-nya supaya kita bisa memahami perubahan kalimatnya. Nah, dalam verba bantu, kalau dalam kala presence atau presence, maaf ya kalau salah penyebutan, itu kita pasti menemukan word atau word. Aku nggak tahu cara penyebutannya, guys. Nah, ini bagaimana penggunaannya? Penggunaannya disesuaikan dengan subjek. Suara aku putus-putus gak, guys? Pakai IndiHome soalnya. Enggak, Teh. Enggak ya? Enggak. Sorry. Oke. Nah, kalian udah tahu kan kalau misalkan cara membuat kalimat dalam bahasa Belanda atau misalnya ada satu kalimat dalam bahasa Belanda yang word dan word penggunaannya itu disesuaikan dengan subjeknya. Kemarin juga kita udah belajar subjeknya itu apa aja. Ada ik, ada hey, ada they, ada juga yang lain. Nah, kalian bisa sesuaikan aja. Kalau misalkan I, biasanya apakah pakai word, atau pakai word. Nah, itu fungsinya. Aku hanya mereview saja. Nah, tapi kalau kita sedang berbicara mengenai kala imperfectum, perfectum dulu, guys. Kala perfectum, maaf ya tulisannya jelek banget. Nah, kalau perfectum, jangan perfectum dulu deh, imperfectum dulu. Sorry, hapus dulu ya. Kala imperfectum atau bentuk selesainya. Nah, dia itu bukan lagi, tapi kita cuman menemukan where dan where. Sama penggunaannya disesuaikan dengan apa? Subjek. Maaf, butut banget. Oke? Nah, lanjut. Kenapa aku dari tadi menekankan penggunaannya disesuaikan dengan subjek?
Karena telah disepakati oleh kita bersama di pertemuan sebelumnya bahwa dalam kalimat bahasa Belanda itu kata kerjanya atau kata kerja dan kata-kata yang seperti ini nih, kata bantunya itu disesuaikan dengan subjeknya. Karena dalam bahasa Belanda itu misalnya kalau ik pasti ketemunya nggak sama kalau misalkan pakai hey, nggak sama dalam penggunaan kata kerjanya. Sekarang kita ke kala perfektum. Butut banget. Nah, kalau perfektum itu kan kala yang detail ya, maksudnya kayak udah terjadi, tapi terjadinya itu ada dibagi dua. Yang pertama, terjadinya itu maksudnya itu ada yang sekarang, ada juga yang lampau. Kalau yang sekarang dia pakainya Zain, apalah itu. Ben, pen, atau is. Nah, kalau yang lampau tuh bener-bener kayak udahlah gitu, udah kejadian gitu loh. Ada was atau was, aku nggak tahu kalau di bahasa Belanda itu dia was atau was, dan waren. Nah, mungkin kalau kita berbicara hal ketiga kala ini dalam detailnya, mungkin nggak cukup dalam waktu 1 jam aja. Nah, tapi di sini aku akan meringkasnya sesuai dengan kemampuanku saja, oke, guys? Mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah verba utama. Kalau ada yang tulisannya nggak ngerti, boleh ya nanti teh itu apa gitu ya. Nah, verba utama dalam kala lampau itu biasanya dia itu bentuknya partisip. Kayak apa sih teh bentuk-bentuk partisip? Nah, verba yang sebagian besar dilengkapi awalannya G. Atau verba yang sebagian besar dilengkapi awalan apa teman-teman? G. Contoh yang akan kita pakai hari ini. Cuman 3 kata aja. Ada gemak. Gemak, gedan, dan gegeten. Aku nggak tahu ini Sunda banget ngomongnya. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga. Jadi kalau misalkan, bentar. Yang kedua ini, yang maksudnya verba utama, kalau kalian nemu yang belakangnya ada gemak, gedan, atau gegeten, atau misalnya, apa lagi ya? Kemarin tuh kita belajar yang lezen tuh jadi gelezen ya. Gelezen, atau ada yang mau ngasih contoh lagi apa yang bisa dibuat dengan awalan he? Coba, ada yang mau jawab? Sambil buka kamus. Misalnya apa ya? Aku kasih contoh yang lain. Ada yang mau ngasih contoh gak? Ayo, dari hasil belajar kemarin pasti harusnya ada yang bisa. Aku teh. Oh, boleh apa? Sebutin. Maaf, rada jauh lagi ngambil buku. So, apa? Sebutin. Hekeken. Asal katanya dari kite. Apa? Hekeken. Asal katanya dari kite. Keken. Apa? Keken. Gitu? Gitu bukan? Pakai E teh yang tengahnya.
Gitu? Iya teh, Bener gak? bener teh. Nih, bentar ya, aku mau ngasih tahu kalian dulu. Karena kan aku sebelumnya udah pernah bilang ya, ada yang dia itu bisa dirubah begitu saja, adapun yang kita benar-benar harus ngelihat kamus. Nih, kalian punya ini nggak? Kalau nggak punya nanti aku kasih salinan. Nih aku. Aduh, aku lupa motoin lagi. Bentar. Ini buku ini nih. Sorry. Harusnya sih kalian disuruh fotokopi ya. Ada nggak yang kayak gini? Ada yang punya nggak? Jelas sih. Dikasih nggak sama Pak Kuns? Enggak teh, paling yang dikasih itu cuma yang B3. Kan itu sangat membantu sekali, guys. Kalau belajar bahasa Belanda. Kok B3 sih? Ini ya? Bener gak? Atau kalian masih yang ini? Yang ini ya? Sorry, gak kelihatan. Yang ini ya? Bener gak? Bukan teh yang warna biru. Covernya tuh yang B3 warna biru gitu. Ada merah. Aku nggak punya. Oh, tahu. Kalian sekarang bahasa Belandanya sama siapa? Sama Kuns atau sama Ayang Budi? Sama Pak Budi? Dua-duanya teh, sama Pak Kunto, sama Pak Budi juga. Oh iya, oke, bener aku juga punya B3. Tapi selain itu aku juga dikasih ini sama Pak Kun sih dulu. Nah, jadi ada bentuk-bentuk participle kayak gitu-gitu. Nah, itu enggak. Jadi biar gampang ngapalinnya aja sih sebetulnya. Ntar kalau emang ada yang perlu boleh minta ke kos aku aja. Kos aku di Sukawening. Deket banget. Namanya di Shalira. Pokoknya ntar kalau ada yang butuh, datang aja ke kosan aku, oke? Sekarang kita lanjut lagi. Apa lagi ya? Bentuk lampaunya. Dulu. Yang tadi yang participle. Nih aku tambahin lagi. Misalnya, bentar. Ada gedoken, artinya menyelam, terus gegeven atau memberi, terus ada, ya pokoknya kalau kalian nemu yang ada he depannya, nah itu masuknya ke verba utama atau yang bentuknya partisip, kayak gitu. Kita lanjut ke yang 3. Kalau yang 3 ini enggak ini ya, nggak wajib kalau yang ketiga ini. Karena dia itu keterangan door. Aku nggak tahu door apa dur. Dur, salah, sorry. Keterangan dur. Atau oleh. Nah, keterangan oleh. Nggak wajib. Kenapa teh nggak wajib? Karena dalam dalam bahasa Belanda, dalam pasif, kelebihan kalimat pasif itu, kita itu bisa bikin kalimat yang kita nggak usah nyebutin orangnya siapa, yang penting kita nyampein ke orang itu bahwa udah selesai gitu peristiwanya, kayak gitu. Misal kalau kita misalnya pengen ngomong nih ke seseorang, tapi kita nggak mau nyebutin siapa orangnya atau siapa pelakunya. Nah, artinya si door ini tuh nggak wajib gitu. Kecuali kalau memang kita pengen ngasih tahu dalam kalimatnya. Misalnya kan kalau yang tadi nih, mana sih yang digigit anjing. Nah, kalau misalkan gini nih, kalau misalkan aku kan bilang nih, saya digigit anjing. Berarti kan aku nyebutin nih sama siapa nih, pelakunya siapa.
pelakunya anjing. Tapi kalau misalnya aku nggak mau nyebutin siapanya pelakunya, berarti kan aku cuman bilang kalau misalnya imperfect ininya nih kalimat pasifnya, saya telah digigit, gitu kan? Berarti kan aku nggak usah pakai dur dong, sorry. Berarti aku nggak usah pakai dur dong. Nah, penggunaan kata dur ini digunakan apabila kita mau kasih info siapa pelakunya. Oke? Nah, karena ini nggak wajib, jadi kita skip. Selanjutnya, kita langsung ke perubahan kalimatnya aja ya. Di sini kata yang akan aku pakai adalah makan. Makan itu dari mak, terus atau mak, terus kalau bentuk pasif, kalau bentuk lampaunya dia jadi hemak. Itu kan? Nah. Sekarang aku akan bikin jadi 2 bagian. Yang pertama adalah kalimat aktif. Aki lagi. Sorry guys. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Nih. Biar kita mudah memahaminya. Kalimat aktifnya kita bikin dulu. Pertama itu makan. Terus nih. Maaf. Biar kita modalnya dulu. Artinya apa? Sedang membuat. Betul kan? Gitu kan kalimat aktifnya. Nah, berarti kalau di pasifnya gimana, Teh? Nah, dalam bentuk pasifnya, yang harus kita sertakan adalah verba bantu, batu. Verba bantu pasif, tambah partisip. Teh ini apa maksudnya? Tadi kita udah bahas sebelumnya. Verba bantu dan bentuk partisip yang ini nih. Si ini maksudnya T bentuk partisip T yang verba utamanya, oke? Semoga kalian paham apa yang aku bicarakan. Ngerti ya sejauh ini? Nah, berarti verba bantu pasifnya itu kan kita menemukannya itu seperti biasa kan di Word atau Word, sesuaikan dengan penggunanya atau Word gitu kan. Nah, si partisipnya itu adalah gemak, yang mana artinya pasti berbeda dengan yang aktif. Artinya adalah sedang apa yo? Ada yang mau jawab gak? Sedang dibuat. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Kita langsung ke contoh kalimatnya. Ini aku contoh kalimatnya ambil yang simple-simple aja ya. Nih, misalnya kalau kalimat ini kita lagi bicara yang present dulu ya. Kan ik maak main wiswork.
Itu bentuk kalimatnya. Nah, kalau bentuk pasifnya, dia akan berubah. Jadi, seperti yang aku tadi bilang, kalau kalimat aktif itu pasti kan subjeknya dia di depan. Nah, kalau misalkan pasif itu kalau kalimat pasif itu berarti subjeknya nggak di depan. Jadi berubah, nggak ik, tapi mine. Mine whose work. Pakai apa coba? Pakai word, atau warden? Ada yang mau jawab? Pakai apa kira-kira? Pakai word. Word. Pakai apa? Word, WORD. Ada T-nya nggak? Nggak ada. WORD. Oke. Ini aku materinya dari Bu Ani ya. Jadi kalau di sini, mine whose work, nanti kalian boleh cross check lagi, tapi aku di sini disesuaikan sama materi yang dikasih Bu Ani ya. Mine whose work harus pakai T belakangnya. Gitu. Nah, apalagi coba? Tadi kan kalau bentuk pasifnya itu, ini kita belum nyampe ke pasif imperfectum dan perfectum ya. Kita masih ke present dulu supaya kita tahu dulu bentuk perubahan kalimatnya. Mine whose work, word apalagi nih? Udah pakai verba bantu pasif ditambah apa lagi belakangnya? Partisipnya apa kira-kira? Aduh, itu tadi udah aku sebutin. Partisipnya apa? Ayo. Makan. Apa? Kemak. Apa kan? Kemak. Betul. Kemak. Betul. Mine whose work, word, kemak. Atau kalau misalkan pakai door, jangan door atau ini Sunda banget, dur. Dur. Kalau dur, berarti kan mine whose work, dur, kemak. Itu kan dur, my itu mi. Maksudnya mi, my, kemak. Itu kan kalau kita pakai dur. Tapi kan di sini kita ngambil yang mudahnya aja, nggak usah pakai dur lah. Ya buat apa kita ngomong saya tapi oleh saya gitu. Ngerti gak sih? Kalau bahasa Indonesianya kan gini nih. PR saya sedang dibuat oleh saya. Kan nggak enak ya. Jadi langsung aja PR saya sedang saya buat. Nah, berarti kalimatnya mine whose work, word, kemak. Itu kalimat yang simpelnya. Tapi kalau kalian mau pakai dur may, bisa juga. Tapi kalimatnya jadi PR saya sedang dibuat oleh saya. Kan ribet ya. Jadi yang kita pakai yang ini aja. Mine whose work, word, kemak. Atau PR saya sedang saya buat. Tadi yang ini apa artinya? Aduh, agar nulis bahasa Indonesianya. Saya sedang membuat PR saya. Kalau yang ini, objeknya dulu. PR saya kan sih objeknya. Sedang saya buat. Oke? Kita lanjut ke perfectum dulu atau imperfectum dulu? Ini ya, ini bentuk presence-nya ya, gampang banget. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku khawatir teman-teman merasa aku terlalu cepat. Atau tidak jelas menjelaskan. Boleh tanya nggak arti kata? Kenapa? Boleh tanya soal arti kata? Boleh, tapi aku jawab sebisa aku dulu. Kalau aku nggak bisa jawab, nanti di PR-in. Sok apa? Saya masih bingung word sama warden itu artinya apa sih? Sama hemah itu dari Indonesianya apa? Masih ada lupa. Oke. Yang ditanya itu word atau warden gitu kan? Kalau arti spesifik, menurut aku dia itu arti yang pasti. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Arti yang pasti itu nggak ada.
Tapi dia punya fungsi. Word, dan warden dia punya fungsi seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya, teman-teman. Nih, dia adalah verba bantu yang penggunaannya disesuaikan dengan subjek. Nih. Namanya juga verba bantu. Berarti dia itu membantu dalam membuat kalimat yang disesuaikan dengan si subjeknya. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi dia tuh kayak cuman suatu kata yang membantu supaya kalimatnya sesuai. Kalau bahasa Inggris mah tuh biar sesuai sama grammarnya kayak gitu. Apa cukup terjawab atau mungkin masih belum ngerti? Kalau word, dan warden itu kan penggunaannya itu sesuai dengan subjeknya. Artinya dia itu hanya membantu aja, cuma kata kerja bantu aja. Sama kok dengan kata kerja bantu yang ada di bahasa Inggris. Kayak bisa nanti dibaca ya kalau yang bahasa Inggrisnya. Jadi dia tuh cuma untuk kata bantu aja, tapi untuk arti kata yang spesifik tentu nggak ada karena dia harus berdasarkan dengan kalimat partisipnya. Gitu loh. Kalau gemak itu kan artinya sedang dibuat. Kalau misalnya makan, sedang membuat. Nah, jadi si word atau warden itu lebih ke melengkapi partisipnya gitu loh. Gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi memang tidak ada arti yang spesifik gitu. Kalau untuk verba bantu dan lain-lainnya mungkin kita akan, kalau kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, mungkin nanti kita akan bahas lagi ya. Nanti, karena itu akan jadi panjang lagi. Tadi siapa yang nanya ih? Saya Kak. Ya apa? Sebutin nanti namanya, aku nggak tahu. Jonathan Kak. Oh, Jonathan. Udah jelas belum Jonathan? Jelas Kak. Kalau kurang jelas nanti boleh PC aku ya. Nanti aku jelasin lagi. Tapi sejauh ini yang bisa aku jelaskan, aku ulang ya. Takutnya tadi kalimat aku mungkin bukan kalimat aktif yang bisa bikin kalian mengerti. Mungkin terlalu belepotan cara bicaraku. Jadi, aku ulangi ya. Apa arti dari word dan warden? Jadi itu tuh cuman, bukan cuman sih, maksudnya itu termasuk ke dalam verba bantu. Gitu. Jadi dalam kalimat present atau, bukan present, kalimat presence atau kalimat imperfectum atau kalimat perfectum, dia ada verba bantunya. Tadi udah kita pelajari kan verba bantunya apa aja. Nah, ini. Jadi itu tuh hanya penyesuaian. Gitu loh. Namanya juga verba bantu, berarti fungsi di situ dia itu hanya untuk membantu menyesuaikan dengan subjeknya. Kayak gitu yang bisa aku jelaskan sementara. Nah, dengan pertanyaan terus gemak itu artinya apa? Sama, artinya kan gemak itu awalnya dari makan, mak, dan mek. Nah, sesuaikan. Sama aja artinya dengan ini. Hanya saja karena dia berawalan he, artinya dia itu digunakan dalam kalimat pasif. Dan nggak ada gemak yang dibuat di kalimat aktif tuh kayaknya nggak ada gitu. Oke? Bisa kita lanjut ke pasif perfectum dan imperfectum. Aduh maaf ya, waktunya sangat panjang. Kita lanjut ya. Nah, makna kalimat pasif imperfectum itu adalah perbuatan dalam perbuatan itu dilakukan pada masa lampau. Misalnya, sejam yang lalu, kemarin, minggu lalu, dan sebagainya. Misalnya, kemarin dibuat, sejam yang lalu dimakan, dan sebagainya. Bentukannya itu, nih, kayaknya kita tadi ketuker ya, pasif perfectum dan imperfectum, benar gak sih? Sorry ya, mungkin aku lupa. Kalau imperfectum di sini itu yang lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena dia itu ada kata kemarin dibuat, sejam yang lalu dimakan, atau bentuk lainnya.
Nah, bentuknya itu ada word atau werden, titik. Kalau dur itu tadi tidak wajib ya keberadaan dia. Dur itu oleh partisip. Masih ingat nggak partisip itu apa? Itu verba bentuk partisip. Nih, aku ingetin lagi partisipnya. Partisip itu adalah, mana tadi mana? Nah, ini. Verba yang sebagian besar dilengkapi awalan he. Oke. Sekarang jangan pakai hemak, kita pakai kata yang lain dalam pasif imperfectum ini. Sorry ya, tadi aku salah jelasin. Imperfectum itu yang lebih jelas. Kalian lagi gak ngingetin aku. Gak apa-apa. Yang penting kalian bisa setelah ini bisa lebih paham lagi. Yang pertama, kita pakai apa ya? Pakai kata atau aten. Ini aktifnya, ini pasifnya. Sama ya. Verba bantu pasif tambah partisip. Kita belajar dari awal lagi. Aktifnya itu at atau at, apalah itu. Aten. Terus di sini verba pasifnya atau verba bantunya, dia pakai word atau werden. Nah, partisipnya apa? Ada yang tahu? Di sini artinya pada masa lalu makan, dimakan atau memakan. Nah, berarti bentuk partisip dari at-nya itu adalah gegeten. Atau pada ish. Pada masa lalu dimakan. Dia ada kata di. Oke. Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Di sini ada aktif. Di sini ada pasif. Aku masih pakai formula yang sama. Ada verba bantu pasif ditambah dengan partisip. Kalimat aktifnya, misalnya gini. Bentar. Bentar, aku cari. Kalau ibu tuh apa ya? Bentar dulu. Aku bikinin kalimat baru. Imom. Oke, lanjut. Kalimat aktifnya itu mine, mom atau mam sih? Mam lah ya. Mam itu ibu, guys. Sorry. Aku gak tahu cara penulisannya mam atau maam, tapi setahu aku mam. At vanochten
main cookie. Kue, cara nulisnya gimana? Ntar dulu. Cookies. Aku cari cara nulisnya. Cookies. Kalau ada yang tahu cara penulisan yang betul, lihat kasih tahu aku ya. Tapi aku ini lihat dari kamus nulisnya sih cookiesnya gini. Oke. Nah, sekarang kita buat kalimat ini, kalimat aktif ini menjadi kalimat yang pasif. Ada yang udah ada gambaran gimana cara bikinnya? Coba ke siapa ya? Coba mau aku contohin dulu atau mau langsung aku buatin kalimatnya? Ayo. Kalau ini kan aku coba artiin dulu ya. Nih. Ibu aku atau ibu saya lah ya. Ibu saya tadi pagi makan kue saya. Berarti kalimat pasifnya, ayo. Ini aku kasih tahu aja. Main cookies word. Nah, ini baru kalau pakai dur gak apa-apa. Dur, main, mamam, sorry, mam. Partisipnya adalah gegeten. Coba Kang Aldi berarti artinya apa nih? Kalau main cookies, word dur, main mam gegeten. Berarti artinya apa? Kue saya dimakan ibu tadi pagi. Dimakan ibu saya tadi pagi. Benar nggak Teh? Enggak. Aku mengecoh kalian. Di sini ada kata at vanochtend. Vanochtend itu artinya adalah tadi pagi. Sorry. Bukan at vanochtend. Kenapa aku ini? Sorry. Vanochtend. Vanochtend itu artinya tadi pagi. Nah, yang aku buat ini, aku nggak ada keterangan vanochtendnya. Artinya dia itu kalimatnya, artinya hanya kueku. Nih, kueku dimakan atau kue saya dimakan oleh ibu saya. Nih aku tulis. Nih aku kecoh, sorry ya. Kue saya dimakan oleh ibu saya. Aku nggak ada keterangan. Di sini tuh bukan termasuk ke imperfectum. Kenapa tidak termasuk ke dalam imperfectum? Karena nggak ada kata vanochtendnya atau kata tadi paginya. Gitu. Aku ingin ngasih tahu ke kalian perbedaannya supaya kalian lebih mengerti. Nah, terus gimana Teh bentuk yang sesuai? Bentuk yang sesuainya seperti ini. Main cookies. Ayo, harusnya pakai word atau worden atau apa? Kang Jonathan, pakainya apa? Ini kan tadi ini mah bukan imperfectum.
Coba. Nih, kalau imperfectum dia pakainya word atau worden. Ayo, Kang Jonathan, word atau worden? Warden. Kenapa? Lupa-lupa. Subjeknya kan main. Terus kan dia cuma satu. Jangan lihat cookiesnya. Emang sih cookiesnya ada S-nya jadi kayak kelihatan banyak. Kalau yang ada EN-nya tuh belakangnya biasanya dia suka menjelaskan sesuatu yang banyak gitu. Tapi di sini harus word. Butut banget tulisannya. Word. Word. Oke. Idih, mengganggu. Bentar ya. Main cookies, word, apa coba? Vanochten. Nah, ini dia kata kuncinya. Vanochten. Kata kunci yang tadi. Nah, ini harus ada ininya. Kalau imperfectum. Vanochten. Dur. Etasidur. Main. Mam ketang. Momuai aku teh. Keketen. Nah, kalau sekarang Kang Aldi artinya apa? Halo. Kue saya Mm-mm. bentar. Kue saya Ayo, jangan lupa. bentar deh. Kok jadi lupa Udah ya? benar sih yang tadi. Kue saya dimakan oleh ibu saya tadi pagi. Nah, betul sekali, guys. Ibu saya lagi. Ini tuh harusnya karena ada ES-nya aku tuh jadi kayak kue-kue gitu ya. Cuman nggak apa-apa lah, kita persingkat aja. Harusnya kue-kue karena aku ada ES-nya. Kue saya sorry. Tadi pagi dulu. Tadi pagi dimakan oleh siapa? Oleh ibu saya. Tapi kalau nggak ada kata ibu saya, misalnya cuma ibu saya, ibu aja, itu bisa. Nih, kalau ini berarti ilangin aja sih mainnya kalau misalkan nggak mau pakai ibu saya. Atau lebih singkatnya lagi, diganti lagi. Misalnya, main cookies, word, vanochten, dur, Aldi misalnya, keketen. Berarti kue aku tadi pagi dimakan sama Aldi. Gitu, teman-teman. Oke? Sip ya? Ngerti nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Sip ya? Oke. Mau lanjut atau gimana nih? Aku udah 1 jam lebih. Maksudnya teman-teman, aku mengganggu waktu teman-teman nggak? Halo? Halo. Kang Tidak, Ali, gimana ini dilanjut aja? mungkin boleh teh dilanjut saja. Oke. Takutnya teman-teman merasa terganggu dengan aku. Teh Ios panjang banget. Nih, aku lanjut ya. Seperti biasa, kalau ada yang mungkin aku terlalu cepat, boleh langsung ini ya. Boleh langsung interupsi. Kita lanjut ke pasif perfectum. Sedikit lagi deh. Nah, awas jangan ketuker kayak aku tadi antara perfectum dan imperfectum. Jadi, kalau pasif perfectum tadi kan aku ada 2 ya menjelasinnya.
Ada yang sekarang, satu lagi tuh ada yang lampau. Oke. Apa teh maksudnya yang sekarang? Perbuatan. Nih. Selesai. Yang dilihat, nih ada keterangannya, yang dilihat dari masa kini. Oke? Bentukannya gimana teh? Bentukannya. Rumusnya deh. Bentuknya atau rumusnya. Butut banget tulisanku, guys. Maaf, guys. Bentuknya. Ben, ini kita masih belajar ke present ya, belum ke pasif perfectumnya, kita belum nyampe situ. Ben is Zain. Ini kita gini aja deh, verba bantu pasif gitu ya. Dur tambah partisip. Masih sama dengan yang tadi. Party aja lah. Oke. Verba bantu pasifnya. Kalau yang sekarang, pasif perfectum sekarang itu, kita nemuin nanti Ben is Zin atau Zain. Gitu. Sekarang kita pakai kata yang lain, yaitu kita pakai kata khedan. Oke? Bolehlah nanti dicari sendiri khedan itu apa. Awalannya dari kata apa sehingga jadi khedan. Nah, kalau kalimat kita bedain dulu ya. Gini nih. Aktif, pasif. Kalau kalimat aktif, yang bakal kita temuin nanti si FBP ini atau verba bantu pasifnya yang harus disesuaikan dengan subjeknya, nanti kita nemuin have, beb lagi. Butut. Have, atau haven't. Terus ada khedan. Kalau pasif verbanya Ben is atau Zain masih sama. Ada kalimat khedan juga, tapi dia akan beda artinya. Kalau yang ini artinya selesai mengerjakan. Ingat ya, dia nggak akan ada kata kemarinnya. Nih, telah. Kalau yang ini selesai, telah juga dikerjakan. Ingat ya. Oke, kita lanjut masuk ke kata yang pasif perfectum sekarang. Aku singkat jadi PPS. Sekarang S-nya ya maksudnya nih. Sekarang. Nah, oke. Aku ada kalimat. Sebentar. Bentar ya.
Kalau yang ini mungkin akan sedikit, gimana ya? Kalau yang ini tuh mungkin akan sedikit hampir sama dengan yang pasif imperfectum. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu terjadinya sekarang gitu loh. Terjadinya itu sekarang. Misalnya kayak gini. Si siapa ya? Aku kasih nama Jonathan aja ya. Jonathan. His vorige week had huiswerk van haar Zoom gedaan. Artinya, Jonathan minggu lalu telah selesai mengerjakan PR putranya atau anaknya. Atau jangan pakai Zoom lah. Zoom itu artinya anak. Friend aja lah. Ntar dulu aku kalimatnya nih. Her friend. Zoom itu anak, sorry guys. Jonathan, his vorige week had huiswerk van haar friend gedaan. Nah, itu emang ada kata minggu lalu, tapi itu masuknya ke pasif perfectum sekarang. Mungkin harusnya aku nggak ngejelasin ini, karena nanti kalian pusing ngebedainnya sama imperfectum. Tapi nggak apa-apa, aku tetap jelaskan. Karena di sini aku mau ngejelasin perubahan katanya. Gitu. Tapi dalam penerjemahan bahasa Belanda, si pasif perfectum sekarang itu nggak akan kalian temuin. Tapi di sini aku coba bantu jelaskan. Kenapa nggak ada teh? Karena yang namanya arsip, kalian pasti disuruhnya nerjemahin arsip kan? Nggak mungkin dong terjadi sekarang. Itu kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap aku jelasin. Di sini kan artinya Jonathan, he vorige week had huiswerk van haar friend gedaan. Atau artinya, kita kasih artinya. Jonathan, minggu lalu, nah ada keterangan minggu lalu, tapi nggak dijelasin minggu lalunya tuh tanggal berapa. Pokoknya mah selesai aja lah minggu lalu, tapi telah mengerjakan PR temannya. Baik banget sih Jonathan. Nah, terus kalau misalkan ini kan kalimat aktifnya, tapi kalimat pasifnya, biar kalian ada gambaran aja sih. Pasifnya sama ya, masih verba bantu pasif ditambah dengan partisip. Berarti kalimatnya akan jadi had huiswerk van de vriend. Berarti pakai is. Vorige. Aku nggak tahu cara bacanya guys. Pokoknya mah vorige lah, aku teh Sunda banget. Vorige week dur. Siapa? Jonathan. Gedaan. Pasti ini ada bedanya dengan kalimat yang ini. Pokoknya nanti kita pelajari lagi ya apa bedanya si imperfectum dengan pasif perfectum sekarang. Oke, cukup sampai di situ dulu untuk yang PPS sekarang karena
yang apa? Perfektum sekarang. Sorry. Untuk yang apa tadi? Pasif perfektum sekarang, soalnya itu nggak akan terlalu kepake juga kalau kalian belajar terjemahan. Sekarang kita lanjut ke, nah ini yang sangat penting karena kalian akan lebih banyak menerjemahkan arsip, atau kalau kalian suka baca Delper, kalian tahu Delper? Nah, itu kalian bisa baca koran-koran bahasa Belanda. Contohnya kayak gini nih. Atau misal kalian punya Startblad. Nih aku lagi nerjemahin Startblad. Di sini tuh ada kata-kata yang pasifnya tuh ada banyak kata pasif yang lampau. Kenapa? Karena dia benar-benar udah kejadian gitu. Dan udah lampau banget gitu. Udah berapa tahun gitu. Kalau yang ini, nih sekarang yang paling penting ini harus melek semua ya. Nggak boleh ada yang kicep dulu. Karena ini penting. Pasif, perfektum, lampau atau PPL-nya aku singkat aja ya. Adalah sebuah perbuatan. Sini ada kata telah selesai di masa lampau. Yang paling akan banyak kalian temukan di arsip atau koran-koran berbahasa Belanda itu adalah kalimat-kalimat ini. Karena dia udah benar-benar kejadian gitu loh. Nah, untuk bentuknya atau verba bantu pasifnya masih sama ya. Kayaknya sama semua deh. Ditambah partisip. Nah, tapi kalau yang PPL ini atau yang lampau ini, was atau waren, disesuaikan saja dengan subjeknya. Nanti boleh pakai dur. Nanti ada partisip. Oke. Kita pakai apa lagi ya? Pakai kata ini aja ya. Add lagi ya, biar gampang. Atau pakai kedan ya tadi kita. Buat ngebedain antara kedan yang ini, yang lampau dan yang sekarang. Kalau yang tadi kan kita masih pakai kata Jonathan, oke? Jonathan had, belum masuk ke situ. Nih. Ada yang aktif, ada yang pasif. Pasif. Nih. Kalau yang aktif, kalau lampau pasti ketemunya sama had atau hadn't. Kalau misalnya yang pasif, dia ketemunya sama was atau weren't. Gitu kan? Aku kasih contoh yang tadi. Berarti kan kalau ngikutin rumus atau bentuknya itu kan had, hadn't. Terus akan ada kalimat di bawahnya adalah kedan. Yang artinya selesai atau telah mengerjakan di masa lampau. Nah, kalau was atau waren sama juga, tapi dia bukan pakai had atau hadn't, tapi dia pakainya was atau waren. Terus nanti ketemu sama di bawahnya itu ada kedan juga. Kalau yang ini artinya selesai
atau telah selesai dikerjakan. Tuh. Kalau pasif itu pasti ketemunya sama di masa lampau. Oke. Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Kita bikin 2 kalimat. Yang pertama itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau yang aktif, tadi kan dia pakainya apa? Had atau hadn't. Berarti misalnya gini. Jonathan had. Kenapa harus had? Ayo, dari tadi sudah kuulang-ulang. Kalian harus cari tahu kenapa jadi had atau hadn't. Had, heard, whose work, fun, her, friend, dan gitu, friend. Artinya, Jonathan telah selesai Facebook. Jonathan telah selesai mengerjakan PR temannya di masa lampau. Kita nggak tahu kapan waktunya, yang penting udah selesai. Paham nggak maksud aku? Di sini tuh nggak dijelasin. Selesainya kapan. Tapi yang penting udah selesai. Gitu. Nah, coba. Berarti kalimat pasifnya yang perfectum. Berarti kalimatnya gimana? Kalimat perfectum lampaunya berarti gimana? Kang Aldi tolong bikinin kalimatnya. Ayo. Jadi kayak gimana? Halo? Halo Teh. Sok, Kang bikinin kalimatnya jadi gimana yang pasif lampaunya. Di sini kita terlalu banyak anak dua-dua, bisa aku terlalu cepat, sok Kang bikinin kalimatnya gimana. Had to his work. Oke. Bener nggak Teh? Jangan ragu-ragu atuh. Had to his Nanti work. aku benerin. Van de siapa? Van de Friend. Van de Friend. Was atau Warren? Pakainya was Teh. Was. Betul. Pakai was. Was. Terus? Dur. Jonathan. Oleh siapa? Jonathan. Dur. Jonathan. Terus Jonathan. partisip. Dur Jonathan. Terus partisipnya apa? Partisipnya tadi itu. Ayo. Lupa. Apa? Partisipnya apa? Sedan. Oh iya, Sedan. Telah selesai ya, Teh. Jangan lupa. Nah, betul ya yang tadi dibilang sama Kang Aldi. Benar. Jangan capping Ulang ya. Had whose work fun the friend was, pakai was. Kalian harus cari tahu kenapa harus pakai was, kenapa nggak pakai waren. Was, karena dia disesuaikan dengan apa? Subjek. Dengan subjek. Oke, betul. Was, dur. Jonathan nih, aku bawa Jonathan terus. Jonathan kalimat belakangnya adalah
atau partisipnya adalah dan. Nah, kalau yang sebelumnya artinya adalah Jonathan telah selesai mengerjakan PR temannya di masa lampau. Kalau yang pasifnya, PR temannya telah selesai dikerjakan Jonathan di masa lampau. Kalimat aktifnya, Jonathan selesai. Sorry ya, tulisannya jelek banget. Mengerjakan PR temannya. Nggak usah pakai kata di masa lampau sih, maksudnya di masa lampau. Itu hanya keterangan aja ya. Jadi cukup Jonathan selesai mengerjakan PR temannya. Nggak dikasih tahu kapan-kapannya, tapi kalau dalam bahasa Belanda itu pasti ketahuan kapan-kapannya. Pasifnya berarti PR temannya selesai dikerjakan sama siapa? Ayo, sama siapa? Dikerjakan oleh Jonathan. Kapan? Di masa lampau. Oke. Selesai. Selesai deh. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Maaf ya, lebih 17 menit. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Coba. Siapa nih ya? Sorry. Sekarang mah yang aktif Teteh Dita. Teteh Dita. Ada yang mau ditanyain nggak, Teteh Dita? Mungkin aku terlalu ngejelasinnya terlalu cepat. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, Teh Dita? Masih mencoba mencerna sih, Teh. Oke. Jadi apa yang nggak jelasnya di bagian apa? Yang nggak jelasnya di bagian apa? Apa ya? Kan udah belajar gitu ya. Karena aku angkatan 2020. Cuman masih lupa-lupa ingat gitu loh sama materinya. Yang mana? Materi yang mana? Ya, materi tentang pasif perfektum dan imperfektum. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi yang tadi aku jelaskan udah cukup paham atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Tadi mau nanya soal yang was sama buaran. Itu subjeknya tentuin sama itu kan? Kalau di Inggris itu kayak he, she, it gitu-gitu. Yang tentunya kayak gitu. Betul. Karena yang namanya kata kerja dalam bahasa Belanda itu dia seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Dalam bahasa Belanda itu kata kerja atau verba itu ditentukan oleh apa? Oleh kala, waktu, atau oleh dan juga ya, bukan atau, dan juga oleh subjeknya. Jadi si was atau waren ini harus disesuaikan dengan subjeknya gitu. Ada apa udah jelas, Jonathan? Ya. Oke, Kang Aldi, aku kembalikan lagi ke Kang Aldi. Dari aku sudah cukup. Mungkin sesi pematerian sudah selesai, Teh. Mungkin boleh kepada teman-teman yang masih bingung juga, boleh jika ada pertanyaan, tinggal raise hand atau langsung saja on mic. Boleh kepada teman-teman, silahkan. Berarti ini udah beres ya, Kang? Oh, mau nambahin si Kang Jonathan udah keluar belum? Nih aku mau nambahin. Kalau misalkan was atau was dalam bahasa Inggris itu kan biasanya
buat orang-orang yang tunggal atau si hiit. Nah, kalau misalkan waren itu biasanya untuk subjek yang second person atau jamak. Misalnya kayak ya yang jamak-jamak lah kayak kalian, mereka, kayak gitu. Tapi kan ya, bisa lah kalau misalkan kalian udah paham bahasa Inggris, pasti bahasa Belanda juga bisa. Kayak gitu. Udah kayak gitu aja Kang Ali. Ada lagi nggak? Atau udah cukup. So kembaliin lagi ke Kang Ali. Mungkin karena waktunya udah menunjukkan pukul 5:30 sore juga, udah sore banget. Mungkin di akhir saja sesi pematerian dari Jalan Berkat pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga kepada Teh Oktaviani yang telah memberikan pematerian baik dari tadi sore maupun di pertemuan minggu lalu gitu. Nah, untuk itu kita langsung saja ke sesi dokumentasi. Boleh kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya. Boleh kepada teman-teman yang lain ditunggu untuk menyalakan kameranya. Mungkin ada berhalangan dari teman-teman yang lain. Boleh kita langsung saja ke sesi dokumentasi. Boleh untuk gaya bebas atau mungkin 1, 2, 3. Teh Oktaviani, mungkin ada kendala kah untuk on cam? Kita dokumentasi lagi. 1, 2, 3. Untuk terakhir. Sorry, putus-putus. Oh iya Teh, boleh kami tunggu. Gimana? Oh, gimana? Sorry banget ini Maeng. Gimana? Sorry tadi boleh. Putus koneksi. Gimana? Apakah bisa on cam Teh untuk sesi dokumentasi? Oh. Oh iya, sebelum kalian pada live, aku mau nyampein pesan. Aduh, aku lupa. Sebelum bisa kalian keburu live ini Maya, aku mau nyampein dulu. Dapat salam dari Bu Ani, meskipun kalian nggak kebagian diajar sama Bu Ani, tapi kata Bu Ani, semoga kalian bahasa Belandanya nggak cuman dipakai untuk mengisi nilai, tapi bisa juga untuk menunjang skripsi kalian kayak gitu. Dan untuk kalau misalkan ada yang punya cita-cita ke Belanda atau hal lainnya, nanti materinya bisa kepake juga. Terus nanti kalau ini kan Bu Ani memberikan buku-buku bahasa Belandanya ke aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar lebih, boleh nanti datang ke kos aku. Mau di copy atau di foto boleh. Atau kalian bisa PC aku atau boleh datang ke kos aku. Kalau butuh kamus atau apa gitu, nanti boleh PC aku. Kayak gitu. Pokoknya di sini juga nanti ada arsip-arsip kalau mau belajar lebih bisa kayak gitu. Dan salam buat teman-teman dari Bu Ani kayak gitu teman-teman. Sok dilanjut lagi Kang. Oke, baik Teh, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Ani Teh atas salamnya. Mungkin sesi dokumentasi terakhir Teh, boleh kita dokumentasi lagi. Oke. 1, 2, bentar, agak putus-putus. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Sesi dokumentasi sudah berakhir. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Terima kasih